Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisonggo Langit supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi toko online Shopee yang ada di deskripsi di bawah. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang bersio kuda di tahun kuda api di tahun 2026. Pesan leluhur apa yang akan disampaikan dan juga karma baik apa yang akan diterima oleh teman-teman yang bersio kuda di tahun 2026, kita akan membahasnya sama-sama. Ya, teman-teman yang bersio kuda di tahun 2026, yang Kisonggo Langit lihat, yang Kisonggo Langit rasakan, ya di tahun 2026 ini adalah akhir dari pertarungan dan awal dari pemulihan teman-teman yang bersio kuda. Ya, teman-teman yang bersio kuda ini mulai bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, dan segala konflik ini mulai mereda. Ya, dan kamu mulai menemukan kedamaian dalam diri, bisa melepaskan dendam, ya, sadar bahwa mempertahankan kebencian hanya akan menyakiti diri sendiri, ya. Dan juga di tahun 2026 ini mendorong kamu ya untuk memberi pengampunan dan memaafkan. Ini diri sendiri dan juga orang lain ya. Ketika kamu mengalami kegagalan, kamu mungkin tidak memanfaatkan peluang, kamu bisa memaafkan diri kamu dan juga memaafkan orang lain gitu ya. Orang yang menyakiti kamu, orang yang memanfaatkan kamu mulai bisa memaafkan mereka dan kamu mulai bisa move on ya. Kamu juga bisa belajar dari kesalahan dan setiap langkah di tahun 2026 ini menuju kedewasaan. Kamu lebih bijaksana lagi, kamu lebih bisa berkompromi dan apa ya, tidak mengedepankan emosi. Jadi kamu lebih bijak. Ya, dalam hubungan cinta, kamu dan pasangan mulai bisa berkompromi. Ya, melepaskan masa lalu atau mungkin menyerah pada pertengkaran karena tidak akan selesai ketika segala sesuatu masalah diselesaikan dengan emosi. Kamu sudah mulai bisa menyadari kamu dan pasangan. Ini juga bisa berarti kamu melepaskan orang yang tidak cocok atau sadar untuk memberi kesempatan gitu ya. Dalam karir, teman-teman yang bersio kuda ya, karir dan bisnis, kamu bisa menuangkan ide-ide di kepala ya, dan juga menjadi tindakan nyata, menjadi ide bisnis, menjadi ide dalam karir kamu ya. Yang perlu diingatkan ya teman-teman bersio kuda ini, nggak boleh terlalu keras pada diri sendiri ya, nggak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri akan hal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang lalu sudahlah berlalu, tinggal kita menatap masa depan. Dan juga berhenti bertarung ya, mengedepankan kompromi, berdamai dan memaafkan diri sendiri dan juga orang lain. Ya, membangun kembali hubungan dan jalur hidup dengan cara yang lebih damai, lebih konstruktif lagi ya. Terus juga pentingnya di tahun 2026 ini untuk teman-teman yang bersio kuda ya, untuk mulai bekerja sama, mulai bekerja sama dengan orang lain ya, memberi kesempatan kerjasama dengan orang lain, orang yang baru kamu ketemui ya, yang memiliki keahlian berbeda dengan kamu untuk mewujudkan visi misi ya, ide usaha ya. Memang harus di tahun 2026 ini teman-teman yang sio kuda ini melakukan kolaborasi, kerjasama dan menghargai proses dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Ya, jadi kamu harus membuka kesempatan ketika kamu nanti mungkin bertemu dengan orang baru, rekanan bisnis kamu yang baru gitu ya. Jalin kolaborasi, kerjasama ya. Terus juga hargai prosesnya ya. Walaupun mungkin hasilnya belum semaksimal, tapi itu untuk fondasi kamu di masa yang akan datang ya. Jadi memang di tahun 2026 ini kamu teman-teman yang bersio kuda harus kerjasama ya.
Terus juga untuk melakukan kolaborasi, menyatukan energi dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Ya, jadi kamu punya ide. Nah, ketika kamu bertemu dengan orang baru, orang tersebut punya perspektif yang berbeda. Nah, tinggal diracik untuk nanti mungkin ide usaha kamu, ya. Terus juga dalam hubungan teman-teman yang bersio kuda ini ya, nggak boleh terjebak dalam pola lama, siklus yang berulang ya. Kamu harus belajar dari pengalaman di masa lalu dan memperbaiki komunikasi. Dan juga bisa kamu dan pasangan ini menyamakan nilai-nilai inti dalam hubungan ya. Terus juga di tahun 2026 jangan terlalu terburu-buru dalam pengambilan keputusan, diracik ya, dipikirkan masak-masak. Dan di tahun 2026 ini, teman-teman yang bersio kuda memang harus mengutamakan diri, self love. Ya, kamu harus bisa mencintai diri sendiri sebelum kamu membahagiakan orang lain. Yang mungkin teman-teman bersio kuda ini fokusnya ini salah. Ya, membahagiakan orang lain, membuat orang lain tersenyum, tapi lupa untuk membahagiakan diri. Nah, ini adalah waktunya di tahun 2026 ini teman-teman yang bersio kuda untuk bisa menghargai diri, untuk bisa mencintai diri kamu, membahagiakan diri kamu. Kamu nggak boleh terlalu keras pada diri kamu, menyalahkan diri ya. Dijadikan pembelajaran ketika kamu melakukan kesalahan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025, 2024 dijadikan pelajaran, tapi jangan disalahkan diri. Harus bisa berdamai dengan diri sendiri sehingga nanti langkah ke depannya pun kamu akan semakin ringan. Ya, kamu mungkin mudah dalam memaafkan orang lain, tapi sulit untuk memaafkan diri. Nah, jadi ini waktunya kamu untuk refleksi diri, memahami kebutuhan kamu, ya, keinginan kamu, ya, nanti diracik, ya, terus juga menemukan keseimbangan internal, ya, menemukan kedamaian batin, berdamai dengan diri sendiri dan juga keadaan. Ya, terus juga memang di tahun 2026 ini teman-teman yang bersio kuda harus bisa menyambung kembali koneksi spiritual kamu. Jadi nanti ketika kamu rajin dalam laku ibadah, ya, laku tirakat, berdoa, kamu sering melantunkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nanti koneksi spiritual kamu akan meningkat. Kepekaan batin kamu akan semakin tajam. Jadi ketika nanti kamu dipertemukan dengan koneksi baru, kamu bisa membedakan mana orang yang tulus dan yang tidak tulus. Nah, nanti batin kamu yang akan mengarahkan dalam keputusan-keputusan penting dalam hidup kamu. Ya, terus juga kamu juga selain menyelaraskan antara spiritual dan juga fisik kamu harus bisa menyelaraskan logika dan emosi kamu. Ya, penyembuhan diri, kamu harus bisa mengatasi luka lama. Ya, terus juga mempraktikkan penerimaan diri tanpa syarat. Kamu bisa menerima orang lain tanpa syarat, tapi kamu kadang lupa untuk menerima diri kamu. Ya, jadi harus bisa berdamai dengan diri sehingga nanti ke depannya langkah akan semakin ringan. Ya. Ya, terus juga komunikasi. Kamu harus bisa menyelesaikan konflik dengan kejujuran ya. Ya, ketika dalam hubungan, dalam karir itu komunikasi itu penting. Terus juga kompromi. Ya, di tahun 2026 ini memang langkahnya akan membaik tapi step demi step, langkah demi langkah, tidak langsung drastis karena memang harus kamu melakukan kerjasama dengan orang lain. Masa lalu sudahlah, biarlah berlalu. Ya, mungkin kamu di tahun 2025 ini kamu seakan-akan tuh memblokade emosi kamu. Kamu mungkin di tahun 2025 kamu menekan perasaan, mengalami kekecewaan ataupun cinta tak terbalas ya, effort yang tidak sebanding ya, dengan ketika kamu memberikan effort lebih tapi pasangan tidak. Ya, sehingga kamu merasa hampa dalam hati kamu, dalam batin kamu. Kamu kesulitan untuk mengungkapkan emosi, ya, merasa putus asa dan tidak puas secara emosional. Ya, jadi di tahun 2026 ini kamu perlu untuk menemukan kedamaian, ya, komunikasi, kompromi dengan pasangan, ya. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi ketika tidak bisa dipertahankan, batin kamu sudah mengarahkan untuk melepaskan, maka kamu harus mengikhlaskan orang yang menjadi pasangan kamu, ya, untuk demi kebaikan bersama. Ya, ketidakselarasan ya. Ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini pasangan mungkin tidak sepakat pada hal-hal yang menurut kamu penting.
Ya mungkin salah satu pihak kurang berkomitmen, ya, konflik dan miskomunikasi, pertengkaran terus-menerus, ya, jadi merasa perasaan kamu tuh terputus, ya, pilihan yang salah, tertarik pada orang yang tidak cocok dan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat di tahun sebelumnya. Nah, ini itu ya, ketika di tahun 2026 coba kamu kompromi, kamu komunikasikan. Ketika masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi ketika hati kamu sudah mengarahkan, udah capek banget, udah nggak bisa dipertahankan lagi, maka kamu harus melepaskan, merelakan, dan memberi kesempatan untuk bertemu dengan orang yang baru. Ya, di tahun 2026 ini adalah masa pemulihan kamu, ya, masa kamu untuk berdamai dengan diri sendiri dan kamu bisa melakukan hal-hal baru, kerjasama, bertemu dengan orang-orang baru, ya, kamu akan meninggalkan orang-orang yang mungkin tidak manfaat, tidak bisa suportif kamu, tidak bisa menyemangati kamu, ya, lingkungan kamu yang mungkin sebelumnya ini kurang kurang apa ya, kurang ya kurang suportif, ya, jelek lah gitu ya. Jadi di tahun 2026 ini mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang baru yang suportif, bisa dukung kamu, ya, walaupun dengan keahlian yang berbeda kamu bisa racik untuk ide usaha yang baru, rekanan kamu bisnis yang baru gitu ya. Selangkah demi langkah perubahan itu akan menjadi terlihat pasti. Ya, teman-teman yang bersio kuda boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Kisah Langit dan juga teman-teman yang lain. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.